Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang adaptasi janin di extrauterin yang disusun oleh mahasiswa kebidanan Universitas Alma-Ata yaitu Pipit Primanda, Eka Septi, Pululu, Elvia Putri, Kumlatif, dan Nur Sulistina. Mari kita bahas pendahuluan terlebih dahulu. Penyesuaian fisiologis dari kehidupan dalam rahim keluar rahim. 50% kematian bayi terjadi di bulan pertama periode neonatal. Adaptasi yang tidak optimal gangguan permanen hingga kematian. Oleh karena itu, adaptasi fisiologis sangat penting segera setelah bayi lahir. Apa itu adaptasi neonatal? Adaptasi neonatal adalah proses penyesuaian fungsional neonatus dari kehidupan intrauterin ke extrauterin. Homeostasis adalah kemampuan mempertahankan kestabilan fisiologis tubuh bayi. Gangguan adaptasi seperti bayi mudah sakit bahkan risiko kematian meningkat. Mekanisme adaptasi fisiologis. Sistem vital yang harus beradaptasi setelah lahir, bayi harus langsung menyesuaikan berbagai sistem penting seperti pernapasan, sirkulasi darah, sistem saraf, pencernaan, hingga metabolisme. Semua ini sangat bergantung pada kematangan organ dan status gizi bayi. Sistem pernapasan dan perkembangan paru-paru bayi berkembang selama di rahim, tapi fungsinya sebagai alat napas baru dimulai setelah lahir. Di bawah usia kehamilan 24 minggu, paru-paru masih sangat prematur dan belum cukup surfaktan untuk bernapas. Meskipun pembentukan paru selesai saat lahir, pematangan berlangsung sampai usia 8 tahun. Bagaimana napas pertama terjadi dan apa yang menyebabkan bayi bernapas? Napas pertama dipicu oleh beberapa hal. Kekurangan oksigen, tekanan saat keluar dari jalan lahir, dan perubahan suhu dari hangat ke dingin. Bayi normal akan bernapas dalam 30 detik pertama setelah lahir. Ada 4 rangsangan utama. Tekanan mekanis saat melewati jalan lahir, perubahan kimia karena peningkatan rangsangan dingin di wajah, dan refleks paru-paru yang disebut Herring-Brewer. Peran penting surfaktan. Surfaktan adalah zat yang diproduksi paru-paru sejak minggu ke-20 kehamilan dan berfungsi untuk mencegah alveoli paru-paru agar tidak kolaps setelah napas keluar. Tanpa surfaktan, napas akan terasa berat. Transisi dari cairan ke udara paru-paru janin penuh cairan. Saat melalui jalan lahir, sekitar sepertiga cairan itu keluar dan sisanya diserap. Udara masuk menggantikan cairan dan memungkinkan paru-paru mengembang. Fungsi respirasi dan kardiovaskuler. Oksigen sangat penting untuk memperlancar peredaran darah. Ketika napas masuk, pembuluh paru melebar, cairan keluar, dan sirkulasi berubah dari sirkulasi janin menjadi sirkulasi bayi. Stimulasi fisik untuk membantu proses pernafasan awal. 1. Melakukan rangsangan taktil, seperti mengusap punggung bayi. 2. Mengeringkan badan bayi. 3. Menjentikkan dengan lembut telapak kaki bayi. Adaptasi suhu resiko dan cara mencegah kehilangan panas. Bayi bisa kehilangan panas tubuh lewat konduksi, konvesi, dan radiasi. Karena itu, penting sekali untuk segera mengeringkan dan membungkus bayi dengan kain hangat. Setelah lahir, segera keringkan bayi dari cairan ketuban, bungkus tubuhnya, jauhkan dari alat dingin seperti stetoskop, dan pastikan ruangan cukup hangat. Metabolisme energi bayi. Pada jam-jam pertama, energi didapatkan dari perubahan karbohidrat. Pada hari kedua, energi berasal dari pembakaran lemak. Setelah mendapat susu kurang lebih pada hari ke-6, pemenuhan kebutuhan energi bayi 60% didapatkan dari lemak dan 40% dari karbohidrat. Keseimbangan air dan fungsi ginjal tubuh. Bayi baru lahir mengandung relatif banyak air dan kadar natrium relatif lebih besar dari kalium karena ruangan ekstraseluler luas. Fungsi ginjal belum sempurna karena jumlah nefron masih belum sebanyak orang dewasa. Ketidakseimbangan luas permukaan glomerulus dan volume tubulas proksimal, serta renal blood flow relatif kurang bila dibandingkan dengan orang dewasa. Adaptasi sistem pencernaan. Pada saat janin masih dalam kandungan, melakukan kebiasaan menghisap dan menelan pada usia kehamilan aterm. Refleks menghisap dan menelan ASI sudah dapat dilakukan. Saat bayi diberikan kepada ibunya untuk menyusu.
Refleks ini terjadi karena sentuhan pada langit-langit. Mulut bayi yang memicu bayi untuk menghisap serta adanya kerja peristaltik, lidah dan rahang yang memeras air susu dan payudara ke kerongkongan bayi sehingga memicu refleks menelan. Perubahan sistem imunoglobulin. Bayi belum memiliki kekebalan tubuh penuh. Ia hanya membawa antibodi dari ibu. ASI, terutama kolostrum, sangat penting sebagai pelindung alami dari infeksi. Sistem imun bayi baru lahir masih belum matang, sehingga menyebabkan neonatus rentan terhadap berbagai infeksi dan alergi. Berikut beberapa contoh kekebalan alami meliputi 1. Perlindungan oleh kulit membran mukosa. 2. Fungsi saringan saluran nafas. 3. Pembentukan koloni mikroba oleh kulit dan usus. 4. Perlindungan kimia oleh lingkungan asam lambung. Tractus digestivus. Neonatus memiliki sistem cerna yang belum sepenuhnya matang namun mampu mencerna kolostrum. Tinja pertama disebut mekonium, berwarna hitam kehijauan. Keluar dalam 10 jam pertama. Refleks menghisap dan menelan sudah terbentuk sejak dalam kandungan dan langsung bekerja saat bayi menyusu. Aktivitas pencernaan didukung gerakan lidah dan rahang saat bayi memeras ASI. Adaptasi fungsi hati. Segera setelah lahir, hati bayi mengalami perubahan, yaitu kadar protein meningkat, sedangkan lemak dan glikogen menurun. Sel-sel pembentuk darah di hati mulai berkurang, meski perlahan. Enzim hati belum bekerja secara sempurna, sehingga fungsi detoksifikasi masih lemah. Contohnya, pemberian obat kloramfenikol dengan dosis tinggi bisa menyebabkan kondisi berbahaya yang disebut Gray Baby Syndrome. Keseimbangan asam basa, derajat keasaman pH darah pada waktu lahir rendah karena glikolisis anaerobik. Dalam 24 jam neonatus telah mengkompensasi asidosis ini. Adaptasi sistem sirkulasi peredaran darah. Sebelum lahir, paru-paru janin belum digunakan untuk bernapas. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui plasenta, bukan paru-paru. Darah dari plasenta mengalir ke janin melalui vena umbilicalis, masuk ke hati lewat ductus venosus, lalu ke vena cava inferior dan atrium kanan. Sebagian darah langsung menuju atrium kiri melalui foramen ovale, lalu dipompa ke tubuh melalui aorta. Darah kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas masuk ke ventrikel kanan, lalu dialirkan melalui ductus arteriosus ke aorta. Dua peristiwa yang merubah sistem pembuluh darah. 1. Pada saat tali pusat dipotong, resistansi pembuluh sistemik meningkat dan tekanan natrium kanan menurun. Tekanan natrium menurun karena berkurangnya aliran darah ke atrium kanan tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan volume dan tekanan natrium kanan itu sendiri. Kedua kejadian ini membantu darah dengan kandungan oksigen sedikit mengalir ke paru-paru untuk menjalani proses oksigenisasi ulang. 2. Pernafasan. Pertama, menurunkan resistansi pada pembuluh darah paru-paru dan meningkatkan tekanan pada atrium kanan oksigen. Pada pernafasan ini menimbulkan relaksasi dan terbukanya sistem pembuluh darah paru. Peningkatan sirkulasi ke paru-paru mengakibatkan peningkatan volume darah dan tekanan pada atrium kanan dengan peningkatan tekanan atrium kanan ini dan penurunan pada atrium kiri. Foramen kanan ini dan penurunan pada atrium kiri. Foramen ovali secara fungsional akan menutup perubahan yang terjadi saat persalinan. Sistem respirasi. Sistem kardiovaskular paru mengambil alih fungsi respirasi plasenta. Bayi lahir normal segera diikuti pernafasan spontan dan teratur yang diselingi dengan menangis kuat. Rangsangan pernafasan spontan, proses persalinan, akan menimbulkan asfiksia ringan yang sementara transient. Asfiksia yang diperlukan untuk menimbulkan rangsangan kimia pada kemoreseptor. Rangsangan kemik, kadar CO2. Putusnya hubungan janin ibu. Bayi lahir, hubungan plasental terus putus, janin berangsur-angsur pisah dari ibu. Aliran darah dalam tali pusat terganggu, kontak darah janin ibu berkurang. Kadar O2 darah janin turun. Kadar CO2 naik akan merangsang kemoreseptor pada aort dan karotis, dan merangsang sentrum pernafasan dan terjadi pernafasan spontan. Tidak demikian halnya
Kalau selama kehamilan atau persalinan terjadi asfiksia atau gawat janin, resusitasi bayi baru lahir adalah tindakan usaha yang dilakukan pada bayi baru lahir agar supaya dapat segera bernafas secara spontan dan teratur. Macam usaha TSB tergantung pada underscore-nya atau derajat asfiksianya, asfiksia ringan, AS 7-10, sedang AS 4-6 atau berat AS 0-3. Prinsip resusitasi, membersihkan saluran pernafasan, merangsang pernafasan, oksigenasi dan pengeluaran CO2. Jika usaha bernafas masih lemah, perlu bantuan pernafasan koreksi asidosis, jaga agar sirkulasi tetap baik. Proses penyesuaian diri pertama first period every activity 15 menit. Aktivitas saraf simpatis meningkat, napas cepat dan dangkal, takikardi, suhu tubuh turun. Gerakan ekstremitas diikuti aktivitas parasimpatis. Suara usus dan produksi lendir meningkat 2. Relative unresponsive interval 50 menit penurunan denyut jantung, pernapasan, dan gerakan motorik respons terhadap rangsangan menurun. Bayi tampak tidur ketiga, second period every activity 6 jam. Bayi bangun aktivitas saraf otonom, meningkat aktivitas simpatis dan parasimpatis, tidak stabil, lendir pekat. Mekonium keluar, denyut jantung dan pernapasan tidak stabil. Vasomotor tidak stabil bisa terjadi apnoe, henti napas sementara. Penolong biasanya sudah tidak ada. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you next video.